Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas materi fisika kaitannya dengan latihan dan pembahasan soal fisika kelas 10, masih berkaitan dengan bab besaran satuan, pengukuran dan vektor, termasuk di dalamnya adalah angka penting dan dimensi. Selamat mengikuti, semoga soal yang diberikan menambah pemahaman kalian. Soal yang pertama, membedakan besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Contohnya, kelompok besaran-besaran di bawah ini yang semuanya merupakan besaran turunan adalah A. Panjang, kecepatan, kelajuan. B. Panjang, massa, kuat arus listrik. C. Massa, kuat arus listrik, kecepatan. D. Usaha, kecepatan, percepatan. E. Kuat arus, kelajuan, kecepatan. Baik, kita lihat di sini kata kuncinya yang dibutuhkan ini adalah yang termasuk pada besaran turunan. Sehingga kalau ada opsi yang mengandung besaran pokok, dia tentunya bukan merupakan jawaban yang benar. Kita ingat besaran-besaran pokok itu adalah panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, jumlah zat, suhu, ya. Nah, kalau ada yang di sana besaran-besaran pokok di dalam opsi, berarti dia adalah bukan jawaban yang benar. Kita lihat untuk opsi A, di sana ada panjang. Panjang adalah besaran pokok, maka dia bukan jawaban yang benar. Ya. Kecepatan dan kelajuan besaran turunan. Ya. Kemudian yang B, panjang juga merupakan besaran pokok, sehingga tidak merupakan jawaban yang benar. Apalagi ini ada massa juga besaran pokok, kuat arus listrik juga besaran pokok, sehingga dia bukan jawaban yang benar. Yang C, massa adalah besaran pokok, ya. Kuat arus juga besaran pokok, kecepatan turunan, sehingga C bukan jawaban yang benar. Yang D, usaha adalah turunan, kecepatan, percepatan juga turunan, sehingga jawabannya benar adalah yang D. Ya. Yang E, kuat arus listrik adalah besaran pokok, kelajuan dan kecepatan adalah besaran turunan. Oke ya. Kemudian next berikutnya soal yang kedua. Ya. Satuan besaran gaya diturunkan dari besaran-besaran pokok. A. Panjang dan massa. B. Panjang dan waktu. C. Massa dan waktu. D. Panjang, massa dan waktu. E. Massa dan percepatan. Kita ingat, ya, kita lihat di sini yang diminta adalah besaran gaya. Gaya itu dari hukum 2 Newton kita tahu bahwa gaya F itu adalah sama dengan massa kali percepatan. Ya, kita lihat langsung kesatuannya saja bisa. Massa itu adalah kilogram, percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Nah, nampak di sini bahwa besaran gaya F ini, ya, diturunkan dari besaran massa, yaitu yang satuannya kilogram adalah besaran massa. Kemudian ini percepatan adalah meter, ini adalah besaran panjang, ya, besaran panjang. Kemudian yang S itu second adalah besaran waktu, sehingga kita simpulkan bahwa satuan besaran gaya diturunkan dari besaran panjang, ya, massa dan waktu, sehingga jawabannya benar adalah yang D. Ya. Kemudian yang berikutnya soal yang nomor 3, besaran-besaran di bawah ini yang semuanya termasuk besaran vektor adalah jarak, massa dan energi, usaha, energi dan gaya, gaya, kecepatan, perpindahan, energi, kelajuan dan jarak. Apakah yang E, gaya, kelajuan dan perpindahan?
Perhatikan di sini yang diminta adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, kalian lihat yang A, jarak ini adalah skalar karena dia tidak memiliki arah. Massa dan energi semuanya adalah skalar, ya, sehingga dia tidak masuk dalam jawaban yang benar. Kemudian yang B, usaha energi gaya. Usaha energi ini adalah skalar, ya, sementara gaya itu adalah vektor, ya. Tapi ini ada usaha dan energi yang skalar, maka B bukan jawaban yang benar. Dan C, gaya, kecepatan, perpindahan. Ini ketiga-tiganya adalah besaran vektor, maka C adalah jawaban yang benar. Energi yang D ini kelajuan dan jarak semuanya skalar. Kemudian yang E, gaya, kelajuan dan perpindahan. Gaya ini adalah vektor, tapi kelajuan ini adalah skalar, sementara perpindahan adalah vektor. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Berikutnya berkaitan dengan menjabarkan dimensi, ya. Menjabarkan dimensi besaran pokok dan besaran turunan. Contohnya, pada persamaan gaya pegas berikut, F sama dengan min K delta X, di mana di mana G adalah gaya, K itu adalah konstanta, dan delta X adalah panjang pegas. Nah, ini lihat, ya. Kita lanjutkan. Kita lihat di sini opsi-opsinya. Besaran K pada persamaan di atas memiliki dimensi. Kalian lihat pada opsi yang ditanyakan di depan. Mari kita buka, kita analisis bahwa F itu sama dengan min K kalikan dengan delta X. Sebetulnya karena yang diminta dimensinya tanda negatif di sini tidak begitu penting, ya. Tapi tidak apa-apa, kita biarkan saja. F itu kita tahu dari hukum 2 Newton. F adalah M kali A. Sama dengan min K dikalikan dengan delta X. Kita lihat satuannya. M ini adalah massa, satuannya adalah kilogram, ya, kilogram. A itu adalah percepatan, meter per second kuadrat. Kemudian K itu ditanyakan, kita biarkan saja K. Delta X nya adalah meter. Nah, kita lihat satuannya ada dua yang memiliki satuan meter, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kita coret, maka kita lihat bahwa K ini memiliki satuan kilogram per second kuadrat. Maka dimensi untuk K adalah kilogram dari dimensi massa M, dan second kuadrat adalah dari dimensi waktu atau T-2. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Nah. Kemudian kita masih belajar menjabarkan dimensi besaran pokok dan besaran turunan untuk soal yang berikutnya. Yang kedua, kelompok besaran-besaran di bawah ini yang semuanya memiliki dimensi yang sama adalah, kalian lihat pada opsi-opsinya. Nah, kalian perhatikan di sini bahwa usaha atau disingkat dengan work, ya, W, ini memiliki dimensi yang sama dengan energi, ya, baik itu energi potensial, energi kinetik, bahkan energi listrik sekalipun, ini memiliki dimensi yang sama, ya, dimensi yang sama. Sehingga kita lihat di sini energi potensial dan energi kinetik itu memiliki dimensi yang sama. Tapi bagaimana dengan gaya? Oke, kita tengok dulu, ya. Untuk opsi A, gaya dengan energi potensial misalnya EP. Kita tahu dari hukum 2 Newton, gaya itu M kali A. Sementara energi potensial adalah massa kali percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Ini ada dua massa, sebelah kiri dan kanan. Ini maka massa bisa kita coret. Sementara ini kita lihat, ya, ini adalah dimensi percepatan. Gravitasi juga percepatan. Tetapi pada sisi energi potensial ini masih dikalikan dengan tinggi atau dimensi panjang. Maka otomatis pasti dimensi di sini berbeda dengan dimensi yang sebelah kanan, sehingga dimensi gaya tidak sama dengan dimensi
energi potensial, sehingga A adalah jawaban yang tidak benar. Ya. Oke, yang B sekarang, usaha, energi potensial, dan energi kinetik. Nah, ini tadi sudah diterangkan di awal, mereka adalah memiliki dimensi yang sama, maka jawabannya benar adalah yang B. Kemudian yang C, usaha dan gaya. Ya, ini dimensinya juga berbeda ya. Kalian lihat bahwa usaha itu adalah, kita hapus dulu di sini ya. Usaha itu adalah merupakan hasil kali antara gaya dengan perpindahan. Ya. W sama dengan F dikalikan dengan S. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan, W dengan F, jelas dimensinya berbeda. Karena apa? Karena dimensi usaha atau W ini adalah harusnya sama dengan dimensi gaya dikalikan dengan dimensi panjang, sehingga dimensi W dan F itu tentunya berbeda ya. Ini oke, berarti yang C itulah jawaban yang salah. Termasuk juga daya itu P, power, itu sama dengan usaha per satuan waktu atau per detik ya. Maka di sini kita bisa sebutkan bahwa dimensi P di sini tentunya berbeda dengan dimensi W atau waktu. Kemudian yang D, usaha, energi potensial, dan daya. Ini yang berbeda adalah daya ya, dibandingkan dengan energi usaha maupun energi potensial. Ulangi, yang D, usaha dan energi potensial sama dimensinya, tetapi daya berbeda sendiri. Yang E ya, juga sudah kelihatan bahwa gaya memiliki dimensi yang berbeda dengan usaha maupun energi kinetik ya. Jawabannya adalah B. Ya. Yang berikutnya adalah aturan angka penting. Ya. Bilangan-bilangan di bawah ini memiliki 3 angka penting, kecuali, kita lihat opsi-opsinya, silakan diamati di depan. Nah, untuk membahas ini kalian harus tahu tentang aturan angka penting. Kita tanyakan di sini. Ya. Yang termasuk angka penting adalah, perhatikan, yang termasuk angka penting adalah semua angka bukan 0. Nah, ini adalah angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Yang ketiga, semua angka 0 di belakang tanda desimal. Nah, misalnya seperti ini. Angka 0 di belakang tanda desimal, semuanya adalah angka penting. Lalu yang keempat, bilangan yang memiliki deretan angka 0 pada deret akhir, misalnya bilangan yang sangat besar ya, harus ditulis dalam notasi ilmiah, misalkan seperti ini, 1,2000, atau ini awalnya dari bilangan misalkan 12 juta atau 12 miliar atau berapa begitu, kita hanya tuliskan dengan 1,2 kali 10 pangkat sekian ya. Kemudian yang bukan angka penting, yang bukan angka penting adalah semua angka 0 yang berada di kiri angka bukan 0, baik di sebelah kiri ataupun kanan tanda desimal. Nah, perhatikan contoh yang A. Yang A, ini ada angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 ya. Ini ada yang di sebelah kiri desimal dan di sebelah kanan desimal. Ini dua-duanya bukan angka penting ya, bukan angka penting. Sehingga ini adalah satu angka penting yang untuk opsi A itu, yaitu 5 saja. Kemudian kembali ke sini lagi, yang bukan angka penting adalah semua angka yang diperoleh melalui proses mencaca atau membilang, bukan mengukur. Misalnya, banyaknya bangku di kelas 10 MIPA. Nah, kita menghitung dengan jari bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu hasil yang didapatkan, misalnya ada 30 kursi. 30 ini bukan angka penting, tapi disebut dengan bilangan eksak ya. Oke. Sekarang kita kembali ke sini lagi ya. Untuk nomor opsi A adalah satu angka penting. Yang B bagaimana? Yang B adalah 7,00. Kita lihat dia terdiri atas 3 angka penting sesuai dengan aturan yang nomor 3 ya, nih, yaitu semua angka 0 di belakang tanda desimal adalah angka penting. Lalu yang nomor C, 8,41 adalah 3 angka penting juga. Kenapa? Karena
semua angka bukan 0 ini adalah angka penting. Ya, itu. Lalu yang 1,20 kali 10 pangkat 3. Nah, kalian lihat di sini yang kita lihat adalah 0 di sini. Sesuai dengan aturan yang mana? Sesuai dengan aturan nomor 3. Nah, sesuai dengan aturan nomor 3. Yaitu semua angka 0 di belakang tanda desimal adalah angka penting. Ini angka 0 ini di belakang desimal, yaitu urutannya dari desimal 2 dan 0. Sehingga ini adalah 3 angka penting. Kemudian yang E ini mengikuti aturan nomor 4 ya, nomor 4. Ini bilangan yang memiliki deretan angka 0 pada deretan akhir harus ditulis dengan notasi ilmiah. Nah, seperti ini dengan 10 pangkat sekian. Kita lihat ini 1,20 yang pertama ada tanda garis bawahnya, 0 yang kedua polos bebas. Nah, tanda garis bawah ini menunjukkan akhir angka penting. Sehingga angka pentingnya ada 3, 1, 2, 0 yang pertama. Sementara 0 yang kedua ini bukan angka penting. Sehingga ini terdiri atas 3 angka penting. Ya. Maka yang diminta jawaban yang benar kecuali adalah yang A. Karena dia hanya terdiri atas 1 angka penting. Next berikutnya. Mengoperasikan angka penting. Kalian lihat misalkan contoh soal, menurut aturan angka penting 151,7 ditambah 4,58 sama dengan, kalian lihat opsi-opsinya itu. Nah, kalau kita hitung dengan matematika biasa, maka kita lihat 151,7 ditambah dengan 4,58 ini adalah sama dengan 8, kemudian ada 2, lalu di sini adalah 6. 156,28. Nah, tapi kita lihat di sini ada operasi penjumlahan. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting, aturannya adalah hasil akhir operasi nanti akan menghasilkan jumlah desimal yang sama dengan jumlah desimal terkecil dari bilangan-bilangan yang dioperasikan. Nah, di sini yang bilangan yang dioperasikan adalah 151,7 dan 4,58. Bilangan ini memiliki 1 angka desimal atau angka di belakang koma. Dan bilangan ini memiliki 2 angka di belakang koma atau 2 desimal. Maka nanti hasil akhir penjumlahannya adalah menggunakan 1 angka desimal. Sehingga ini harusnya ditulis menjadi 1 angka desimal atau menjadi 156,3. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi yang C. Hal yang serupa juga berlaku untuk pengurangan. Berikutnya, bagaimana dengan operasi perkalian? Operasi perkalian misalkan menurut aturan angka penting 12,52 kali 2,0 sama dengan, kalian lihat opsi yang di depan ya. Kita lihat kalau kita kalikan dengan cara biasa 12,52 dikalikan dengan 2,0. Oke ya, dapatkan ini adalah 4, 0, kemudian ini adalah 5, lalu 2, 25,04. Ini secara hitungan matematika biasa. Tapi untuk operasi perkalian menggunakan angka penting, maka nanti banyaknya angka penting hasil akhir operasi perkalian atau pembagian sama dengan jumlah angka penting terkecil bilangan-bilangan yang dioperasikan. Di sini bilangan yang dioperasikan adalah 12,52 yaitu 4 angka penting dan 2,0 yaitu 2 angka penting. Maka hasil operasi perkalian ini mengandung 2 angka penting. Ya.
karena harus sesuai dengan jumlah angka penting terkecil di antara bilangan-bilangan yang dioperasikan, sehingga jawabannya ini menjadi 25. Jawaban tepat adalah D. Bagaimana dengan jawaban E? Jawaban E bukankah itu juga dua angka penting, itu 25, tapi ini notasi penulisannya salah ya. Kalau menggunakan notasi ilmiah itu tidak boleh bilangan yang dikalikan ini menjadi di bawah 1, itu nggak boleh, harusnya ditulis sebagai 2,5 dikalikan dengan 10 pangkat 1 ya. Oke. Selanjutnya adalah soal tentang membaca hasil pengukuran dengan alat ukur jangka sorong. Perhatikan soalnya. Hasil pengukuran sesuai gambar di atas adalah, perhatikan opsi-opsinya, A 6,6 cm, B 6,60 cm, C 6,67 cm, D 6,70 cm, E 6,77 cm. Baik, kita bahas ya. Untuk gambar jangka sorong ini, kalian perhatikan skala Nonius masih belum menyentuh angka skala 7 pada skala utama, agak ke kiri sedikit, sehingga hasil bacaannya bukan 6,7 tetapi 6,6 cm ya, 6,6 cm. Kemudian skala Noniusnya kalian lihat mana skala yang lurus dengan skala utama. Yang lurus adalah ini. Nah, kita lihat ini adalah skala 7 pada skala Nonius, sehingga hasil bacaan pada skala Noniusnya adalah 7 kali 0,01 sama dengan 0,07 cm. Maka ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah menjadi 6,67 cm, sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Nah, bagaimana dengan jawaban yang banyak dipilih ya? Kadang kita menjawab pilihan 6,77. Kalau kalian perhatikan 6,77 itu dekat ke 6,8. Pada 6,8 itu adalah skalanya ada di sini, 6,8. Nah, ini masih jauh ya. Ini masih jauh daripada skala 0 ini, sehingga lebih dekat kepada 6,67. Sehingga jawaban ini lebih tepat ya dilihat dari gambar secara sekilas. Itu ya. Masih membaca hasil pengukuran tetapi dengan menggunakan micrometer scope. Kalian perhatikan pada contoh soalnya, perhatikan gambar hasil pengukuran sesuai gambar di atas adalah, perhatikan opsinya. Oke, kita langsung bahas. Pada micrometer scope ini kalian perhatikan skala utamanya. Skala utamanya ada pada 3,5, lebih sedikit ya. Maka skala utama kita baca di sini adalah 3,5 mm. Kemudian pada skala Noniusnya kalian lihat di sini yang berimpit dengan skala utama adalah pada skala 30, sehingga bacaannya adalah 30 kali 0,01 mm sama dengan 0,30 mm. Maka kalau kita jumlahkan ini ya, kita jumlahkan menjadi 3,80 mm, sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Kemudian soal yang berikutnya berkaitan dengan persamaan vektor. Perhatikan gambar vektor di bawah. Persamaan yang sesuai dengan gambar di atas adalah, kalian perhatikan di situ vektor A ya, kemudian dilanjutkan dengan vektor C sama dengan vektor B ditambahkan dengan vektor D ya, sehingga nampak jelas ya, mudah saya kira. Ini A ditambah dengan C akan sama dengan B ditambah dengan D. Cara yang lain bisa kalian lihat di sini, A, C, kalau D-nya kita balik ya, dengan arah berlawanan dengan D yang sekarang, misalnya ke arah bawah, kita tuliskan sebagai min D. Maka kalian perhatikan A ditambah dengan C min D akan sama dengan B ke sana. Sehingga kita bisa tuliskan dengan cara yang lain,
A ditambah dengan C min D sama dengan B. Kalau D-nya kita pindah ruas ke sana akan menghasilkan ya, persamaan yang sama, itu B ditambah dengan D. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Oh, ini ada dua opsi yang sama ya, berarti A atau E boleh merupakan jawaban yang benar. Berikutnya adalah soal yang masih berkaitan dengan vektor, yaitu menjumlahkan atau menghitung resultan dua buah vektor. Perhatikan gambar contohnya di sini. Ada vektor F1 5 akar 5 akar 3 Newton ke arah kanan sejajar sumbu X positif. Kemudian ada F2 5 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap F1. Berapakah resultan F1 dan F2? Ini saya kira soal dasar biasa ya. Kita hitung Fr sama dengan F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2 kali F1 F2 cos 30 derajat itu ya, akar, sehingga kita dapatkan F1 kuadrat adalah 5 akar 3 kuadrat, itu sama dengan 75 ditambah dengan F2 kuadrat, 5 kuadrat adalah 25, kemudian 2 kali F1 ada 2 kali 5 akar 3 dikalikan dengan F2 adalah 5 Newton, kosinus 30 derajat adalah sama dengan setengah akar 3. Akar di sana kita dapatkan bahwa ini adalah 100. Kemudian ini 2 kali 5 akar 3 kali 5 kali ini. Duanya kita hilangkan, kita coret, sehingga ini adalah 25 kali 3 75. Maka ini sama dengan akar 175. Jadi Fr adalah sama dengan akar 175, berarti sama dengan akar 25 kali akar 7, maka sama dengan 5 akar 7 Newton. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Mudah ya? Oke, berikutnya soal yang nomor 3 adalah menguraikan vektor. Perhatikan gambar. Ditanyakan besar komponen fx dan fy berturut-turut. Nah, ini mungkin juga mudah ya bagi sebagian kalian yang sudah paham konsepnya. Opsi-opsinya kalian lihat dari A sampai E seperti yang ada di depan. Kita lihat di sini ada sumbu X positif, ini ada sumbu Y-nya. Nah, vektor yang 80 Newton ada di kuadran 4. Untuk mengetahui fx-nya, maka kita proyeksikan terhadap sumbu X di sini. Ini adalah fx. Berapakah fx? Fx-nya itu adalah sama dengan F, yaitu 80 Newton kalikan kosinus sudutnya. Sudutnya adalah 60 derajat, sehingga ini adalah cos 60 derajat sama dengan 80 kali setengah. Maka sama dengan 40 Newton. Sehingga kita lihat di sini adalah fx 40 Newton. Ya, jawabannya di antara C dan D. Berapakah Fy? Fy adalah proyeksi vektor ini terhadap sumbu Y. Ini adalah Fy. Kalian perhatikan Fy-nya adalah sama dengan F itu sendiri, yaitu 80 Newton kalikan dengan sinus 60 derajat. Ya. Tetapi ini nanti karena di kuadran 4, maka nilainya adalah minus di sini. Atau nanti kalian bisa juga memberi tanda minus karena dia mengarah ke bawah. Ya, ini sama dengan negatif 80 dikalikan dengan setengah akar 3, sehingga sama dengan negatif 40 akar 3 Newton. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Next, berikutnya soal yang nomor 4, menghitung resultan banyak vektor ya. Perhatikan gambar, ada 3 buah vektor, yaitu vektor yang pertama mengarah di kuadran 1 sebesar 40 Newton ya, membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X di sini. Ya. Kemudian vektor 2 adalah 20 Newton,
sejajar dengan sumbu X negatif, dan vektor yang ketiga adalah 30 Newton ke arah bawah sejajar dengan sumbu Y negatif. Berapakah resultan ketiga vektor? Kita gambar ulang saja biar mudah ya. Di sini vektor-vektornya ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Vektor yang kedua yaitu 20 Newton ke arah kiri kita gambarkan di sini, dan vektor yang ketiga 30 Newton kita gambarkan ke arah bawah. Nah, kemudian bagaimana dengan yang vektor pertama yang 40 Newton ini? Nah, ini tentunya kita uraikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, kita hitung berapakah Fx dan berapakah Fy-nya. Di sini Fx-nya kita hitung bahwa Fx itu adalah sama dengan 40 dikalikan dengan kosinus 53 derajat. Maka ini adalah sama dengan 40 kali 0,6 sama dengan 24 Newton. Kalau begitu Fx-nya bisa kita ganti 24 Newton di sini. Ya. 24 Newton. Kemudian berapakah Fy? Agar lebih rapi kita hapus dulu ya. Yang ini yang sudah nggak dipakai kita hapus. Ya. Sekarang kita hitung berapakah Fy. Fy itu adalah 40 Newton kalikan dengan sinus 53 derajat, itu sama dengan 40 kali 0,8, itu sama dengan 32 Newton. Oke ya. Sekarang kita tuliskan di sini Fy adalah 32 Newton di sini ya. Nah, kalau sudah demikian, maka bisa kita rapikan gambarnya ya menjadi lebih terlihat jelas ya. Oke, yang tidak kita pakai kita hapus ya. Di sini karena F1 sudah diwakili oleh Fy dan Fx, maka ini bisa kita hapus. Nah, kita hapus. Nah, sehingga yang nampak hanya seperti ini ya. Ada Fy 32 Newton ke arah atas, kemudian ada Fx 24 Newton ke arah kanan. Ya, kita tulis ulang agar lebih rapi. Fy sama dengan 32 Newton dan Fx di sini adalah 24 Newton. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang sudah mudah untuk kita lihat ya. Dengan demikian bisa kita lihat resultan vektor yang horizontal dan vertikal. Yang horizontal kita lihat ke kanan 24 Newton, ke arah kiri 20 Newton, sehingga resultannya adalah ke kanan 4 Newton. Kemudian yang vertikal ke atas 32 Newton, ke arah bawah 30 Newton, maka resultannya ke atas 2 Newton. 2 Newton ke arah atas. Resultannya kita lihat di sini adalah Fr. Berapakah besarnya Fr? Fr adalah akar 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, sehingga sama dengan akar 20. Sehingga Fr adalah sama dengan 2 akar 5 Newton. Sehingga jawabannya benar adalah ini, yang B. Seandainya ditanyakan berapakah sudut yang diapit oleh vektor resultan tersebut, maka kita gambarkan di sini sudut yang diminta adalah misalkan ini, kita anggap sudutnya adalah theta, maka kita bisa hitung bahwa tangen theta itu adalah sama dengan sisi di depan sudut, yaitu 2 dibagi dengan sisi di samping sudut 4, atau sama dengan setengah. Sehingga kita tuliskan theta adalah arcus tangen setengah. Ini saja sudah cukup ya, betul seperti ini. Oke ya. Next, yang berikutnya adalah contoh terapannya. Bagaimana contoh kita menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Kita ambil kasus misalnya sebuah perahu yang bergerak menyeberangi sungai.
kecepatannya 10 meter per detik dengan arah 60 derajat terhadap arah arus sungai. Jika kecepatan arus sungai adalah 6 meter per detik, berapakah kecepatan resultan perahu? Kita anggap saja arus sungai yang mengalir searah dengan sumbu X positif. Dia adalah VA adalah 6 meter per second. Kemudian perahu kecepatannya 10 meter per detik, mengarahnya 60 derajat terhadap arus sungai. Kira-kira sekian, 60 derajat. Ini kita anggap VP sama dengan 10 meter per second. Nah, berapakah resultannya? Resultannya kita gambarkan, kita buat garis putus sejajar FVA. Kemudian kita tarik juga dari ujung VA garis putus sejajar VP. Bertemu di sini. Dari titik tangkapnya kita tarik garis. Disinilah disebut dengan V resultannya. Ini sudutnya adalah 60 derajat. Maka kita hitung VR kuadrat sama dengan VA kuadrat ditambah dengan VP kuadrat ditambah dengan 2 kali VA dikalikan VP cos 60 derajat. Kita lihat VA kuadrat berarti adalah 36 ditambah dengan VP kuadrat adalah 100 ditambah 2 kali VA 6, VP nya 10, cos 60 derajat adalah setengah. Oke, kita lihat di sini bahwa VR kuadrat adalah 136 ditambah dengan 60, 196. Maka VR sama dengan akar 196 sama dengan 14 meter per detik. Jawaban yang benar adalah yang B. Oke ya, sampai di sini mungkin kita cukup latihan soal-soal yang dasar untuk pemahaman vektor. Sekian dan terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.